Jadi sorotan. Diamnya, Gibran saat tinjau korban KMP Tunu Pratama Jaya, tak keluarkan sepatah kata pun. Kenapa? Pakai HP aja, Pak. Ada teman saya mengatakan, aku tuh Mas itu pernah dapat tugas mengajari Gibran itu untuk bisa pidato selama 2 tahun. Berhasil? Agak. Kemudian setelah kasus di waktu Musabaqah Tilawatil Quran itu kan Gibran nggak bisa datang dan mukul gong, nggak bisa pidato, ya. Padahal kan Musabaqah Tilawatil Quran itu kan sesuatu yang bersifat umum, ya. Dan setiap tahun dilaksanakan oleh kita umat Islam di Indonesia, ya. Dan itu kan kalau Anda ya, untuk menjadi orang yang harus bicara di depan pembukaan Musabaqah itu kan tinggal, kalau nggak bisa tinggal buka aja YouTube ya, atau Google kan. Mbak Google ya? Mbak Google kan bisa dilihat kan, kemarin Presiden ngomong apa nih, atau ada yang nuansanya khusus nggak. Jadi as easy as that. Ya. Makanya kemudian saya jadi bertanya-tanya, jangan-jangan apa yang dikatakan oleh teman-teman ya, bahwa dia itu jangan-jangan tidak lulus SMA dan sebagainya, itu juga perlu dibuktikan ya. Kenapa? Kemudian ya saya beri contoh ya, dia kan waktu itu katanya ikut tes di Australia gitu kan, untuk mempersiapkan S itu dia harus ikut satu bimbingan belajar lah begitu kan. Tapi kemudian dia memilih untuk kembali ke Singapura gitu kan. Dan kita juga nggak tahu apakah di Singapura itu dia masuk universitas atau bagaimana, karena ada yang orang yang bertanya, masa kemudian SMP-nya dia sampai 4 tahun gitu kan, masuknya 2 tahun di Indonesia, 2 tahun di Singapura gitu. Itu menjadi satu tanya besar ya. Dan buat saya hal semacam ini kan tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Cenderung dari utara menuju selatan, dari pagi sampai sore rata-rata, sehingga tidak mengganggu penyeberangan yang rutin, sehingga kapal-kapal kecil seperti trouble inflammable boat, trouble buoyancy boat ini ada di sektor 1, 2, dan 3 plus 1 hari kedua, karena kejadian pada tengah malam. Ini lokasi kejadian kecelakaan kapal. Korban ditemukan ada di 2 titik. Pantai Kecik ada 4 orang meninggal dunia pada hari.
Gibran punya sesuatu untuk kita yang akan kita dengar dan kita rekam bersama-sama. Saya akan langsung ke Mas Gibran untuk menyampaikan apa yang seharusnya kami dengar. Dipersilakan. 4.000-an kakak ya, oke. Enggak, nanti setelah saya pulang dari sini nanti ada yang membantu ya. Nanti setelah saya pulang dari sini nanti ada yang membantu ya. Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu sehat semua, yang penting Bapak Ibu rukun semua, sehat semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitu aja Mas Gibran, jauh-jauh dari Solo. Tidak kasih sambutan selfie-selfie lalu pergi. Lama-lama bisa jadi kebiasaan Gibran anak Jokowi tak mau memberikan sambutan di hadapan masyarakat. Kali ini kejadiannya berlangsung dalam acara Rembuk Tani Nasional di Semarang. Sebanyak 5.000 petani yang hadir hanya dikasih kesempatan untuk bersuah foto serta dibagikan pupuk. Tak ada semangat dari Gibran untuk memacu para petani menuju cita-cita Indonesia swasembada pangan. Apa yang membuat Gibran enggan memberikan sambutan? Apa protokolernya lagi yang dijadikan alasan tak menyiapkan bahan? Mau sampai kapan? Masyarakat ingin loh dengar langsung ide-ide dan pokok pikiran dari Wakil Presiden. Wapres Gibran kembali menjadi sorotan netizen. Kali ini warganet menyoroti cara sambutan Gibran yang dinilai terlalu menyontek teks. Selain itu, dalam menit awal pun, Gibran terlihat kesulitan mengucapkan kata Paralimpiade Paris. Misalnya pada Paralimpiade Paris tahun ini, Paralimpiade Paris tahun ini, Indonesia berhasil membawa 14 medali. Jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, UMKM bisa kita kawal, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. 5 juta diantaranya adalah green jobs. Green jobs ini adalah peluang kerja di bidang kelestarian lingkungan. Green jobs ini adalah tren peluang kerja masa kini dan masa depan. Dasar goblok, gak usah janji bikin 19 juta lapangan kerja, lu aja kerja dicariin bapak lu, goblok! Untuk generasi muda. Paling tidak, kita sudah diberi kepastian hukum bahwa memang ada pelanggaran ini. Sudah jadi bukan lagi, hukumnya. Betul, jadi kan kita nggak berdasarkan gosipnya begini, gosipnya begitu. Nah sekarang sudah clear nih, ternyata bener ada istilahnya kan, intervensi politik, ada benar, tuh, ada. Jadi kita bisa bilang konflik of interest ada. Jadi kita bisa bilang ada masalah di putusan 90. Nah, basis itu penting sekali. Dan yang kedua, kita harus sambut putusan ini dengan minta Pak Anwar Usman mundur. Makanya kemarin begitu kami mendengar konferensi pers Pak Anwar Usman menolak mundur, itu juga kan sudah menggambarkan ya bagaimana etika Pak Anwar Usman. Berarti Pak Anwar Usman ini haus kekuasaan juga ya karena nggak mau mundur. Oh iya, karena ada. Saya kira Pak Jimli juga dalam konteks referensi ke yang sudah terjadi. Misalnya kan dulu Arsyad Sanusi 2011 dia kena teguran. Terus saya kemarin karena kasus ini saya search lagi ya. Dan dia waktu itu bilang saya hanya kena teguran tapi untuk menjaga marwah MK saya mundur. Ya benar-benar. Saya ingat betul itu peristiwa. Iya kan? Iya memang semestinya begitu. Kalau memang seseorang hakim itu kan sebenarnya syaratnya negarawan ya. Dan berintegritas. Negarawan dan berintegritas. Iya. Kalau etik itu sudah masalah integritas. Betul. Jadi kita sebenarnya pengen ke arah situ. Makanya begitu kemarin Pak Anwar konferensi pers dia menolak mundur malah mengaku fitnah yang keji dan lain sebagainya. Kami, waduh ini memang kualitas negarawannya ya harus dipertanyakan. Harus dipertanyakan. Dengan teman lain yang menolak usulan pemakzulan ini semua merah putih. Tidak ada dalam benak kami hasrat dan keinginan untuk melakukan pengkhianatan, pengerusakan terhadap bangsa yang sudah kita bangun bersama. Bang Karni, kalau kita lihat usulan ini sebenarnya
tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, fakta-fakta hukum yang bagus. Hanya sebatas usulan, dugaan, asumsi. Di dalam asas hukum, kalau kita lihat, ada asas yang disebut dengan in criminalibus probationes beden esse luce clariores, bahwa dalam setiap perkara khususnya pidana, kalau tadi disinggung ini ada Mas Gibran ini ada dugaan terseret kasus korupsi dan lain sebagainya. Justru kalau kita berangkat dan berkaca pada asas tadi sudah saya sebutkan, maka seharusnya bukti-bukti ini lebih terang dibandingkan cahaya pekan. Sedangkan hari ini kita lihat bukti-bukti itu masih gelap gulita. Lantas kemudian Forum Jenderal Purnawirawan ini berupaya untuk mendesak DPR. Bahkan dalam konferensi persnya tadi siang, ayahanda ini menyampaikan narasi-narasi tekanan pada anggota DPR. Tentu ini tidak baik bagi pendidikan politik kami sebagai demokrasi. Targetnya bukannya bulan depan Gibran harus jatuh, bukan itu. Tapi jangan sampai ada terjadi lagi orang yang tidak punya kapasitas menduduki jabatan karena memanipulasi sistem ketatanegaraan. Itu yang harus dilihat oleh DPR. Makanya mereka harus membahas suratnya Purnawirawan ini secara terbuka. Ini ketatanegaraan, Bung. Kita nggak bisa move on karena menurut saya kita mesti mengoreksi kalau memang ada kesalahan. Jangan sampai ini jadi normal yang baru. Nah, saya punya kekhawatiran kalau tidak kita bicarakan secara terbuka, kalau DPR tidak membicarakan secara terbuka, kalaupun nanti ujungnya nggak jadi pun, tapi bicarakan dulu supaya jadi bahan pembelajaran kita. Jangan sampai nanti ada lagi wapres presiden atau apapun jabatan publik yang bisa memanipulasi hukum sehingga orang yang tidak punya kapasitas bisa menduduki jabatan itu. Nah, menurut saya pelajarannya tuh di situ dan itu yang membuat kita tetap perlu membicarakannya. Oke, jadi menurut Mbak bahwa ini jangan jadi presiden buruk ya, makanya harus dikoreksi total, kira-kira gitu ya? Harus dikoreksi. Kalaupun ujungnya mungkin nanti nggak jadi misal kita belum tahu ya, karena proses politiknya masih jauh. Tapi buat saya apa yang kita bicarakan ini tujuannya bukan membenci, menjatuhkan seseorang, tapi tujuannya adalah bagi saya dan saya mengajak semua berpikir hal yang sama. Tujuannya adalah untuk menjaga sistem ketatanegaraan kita, menjaga demokrasi kita, gitu. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi, Jawa Timur, yang menjadi pusat informasi tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali pada Rabu tanggal 2 Juli tahun 2025. Mengenakan kemeja putih, Gibran mengawali kunjungannya di kantor ASDP Ketapang, Minggu, tanggal 6 Juli tahun 2025. Gibran didampingi Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Bupati Banyuwangi Ipuk Fistiandani dan beberapa pejabat lintas sektor. Hari ketiga, operasi dikembangkan hingga 23 Nm, ucap Deputi Operasi SAR dan Kesiapsiagaan Basarnas, Laksamana Muda TNI Ribut Eko Suyatno terdengar samar menjelaskan kepada Gibran. Gibran memperhatikan layar dengan seksama dan melihat setiap tampilan layar yang diputar, yang menjelaskan tentang operasi pencarian yang telah dilakukan, serta rencana yang akan dilakukan tim SAR gabungan. Termasuk diantaranya, rencana mengerahkan penyelam ke titik objek diduga kapal yang berada di sekitar 40-50 meter di bawah laut. Sebelum mengerahkan penyelam, tim masih menunggu hasil ROV dari Krivanildo milik TNI AL. Agenda selanjutnya, Gibran mengarah ke posko tempat keluarga penumpang menginap di Pelabuhan Ketapang. Titik terakhir yang dikunjungi Gibran adalah posko Basarnas yang berada di Pelabuhan Ketapang. Hingga akhir kunjungannya, Gibran tak mengeluarkan satu kata pun kepada awak media yang telah menunggunya sejak pagi. Penjelasan terkait operasi SAR gabungan kemudian dijelaskan oleh Basarnas yang mengatakan bahwa saat ini data infografik sedang diolah dan Krivanildo milik TNI AL menurunkan ROV. Para penyelam yang akan dikerahkan juga tengah menyiapkan peralatan. Nantinya kami akan menurunkan penyelam yang mengobservasi secara fisik langsung di palka dan di objek benda diduga kapal, yang di situ titik temuan objek, kata Deputi Operasi SAR dan Kesiapsiagaan Basarnas, Laksamana Muda TNI Ribut Eko Suyatno.
Total penyelam sebanyak 34 orang dari berbagai unsur gabungan termasuk TNI AL. Adapun total personel yang terlibat pencarian hingga saat ini sebanyak 600